warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih sudah berhadir di technical meeting kami. Jadi kita langsung mulai aja. Sebelumnya kami izin share screen. Mohon izin untuk share screen Jokmes. Langsung saja kita mulai. Jadi apakah HISCO itu? HISCO sendiri merupakan kepanjangan dari Habibie Ainun Scott Competition yang diadakan oleh Man Insan Cendekia Tanah Laut untuk memeriahkan milad ke-8 Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut ini. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan kepramukaan, mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota pramuka penggalang, mengembangkan keterampilan-keterampilan kepramukaan, mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota pramuka penggalang, dan yang terakhir yaitu untuk memeriahkan milad ke-8 Man Ice Tanah Laut dan Vestra 8. Nama kegiatan ini adalah HISCO dengan tema wujudkan generasi yang berjiwa kesatria dan mengukir prestasi melalui gerakan pramuka. Motonya yaitu Satya Kuku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Kemudian untuk pendaftarannya kami buka dari 25 Juli sampai dengan 15 Agustus tahun 2024 via online dengan mengisi link Google Form. Kemudian technical meeting kami lakukan pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024 via Zoom meeting. Kemudian pelaksanaan kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Di Man Insan Cendekia Tanah Laut. Alamat lengkapnya Jalan Ahmad Yani, kilometer 7, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Persyaratan administrasi yaitu mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Mambigus atau Kepala Sekolah masing-masing sekolah. Kemudian mengisi formulir yang sudah tersedia di Google Form di link pendaftaran. Dan peserta wajib memfollow Instagram ambalanhabibiainun.ict. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 24 Agustus dilaksanakan daftar ulang pada pukul 7 sampai 7.30 WITA. Daftar ulang dilaksanakan di gazebo Man Insan Cendekia Tanah Laut yang ada di depan. Kemudian untuk administrasi ada di loket 1, Bina Damping menyerahkan surat rekomendasi peserta dan formulir peserta. Kemudian loket 2, pengambilan nomor urut tampil bagi lomba perkusi. Pengambilan nomor urut lomba dilakukan secara acak oleh perwakilan peserta lomba perkusi. Kemudian loket 3, pengambilan sertifikat bagi peserta dan Bina Damping saat selesai kegiatan. Kegiatan umumnya semua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus, yaitu upacara pembukaan, pembagian hadiah, upacara penutupan. Kemudian kegiatan intinya ada 2 lomba, lomba perpangkalan dan lomba regu putra dan putri. Untuk lomba perpangkalan hanya ada 1, yaitu lomba perkusi, kemudian lomba bergunya, lomba pionering, lomba scout quiz competition, dan lomba hastakarya. Persyaratan peserta, anggota yang berpangkalan di gugus depan adalah siswa aktif yang terdaftar di sekolahnya. Mengirimkan peserta lomba sesuai dengan ketentuan jumlah peserta masing-masing lomba. Memakai pakaian seragam pramuka lengkap, peserta hanya boleh mengikuti 1 lomba saja karena jadwal lomba yang kami laksanakan di waktu yang sama.
Kemudian, peserta wajib menjaga kebersihan lingkungan Man Insan Cendekia Tanah Laut. Selanjutnya, fasilitas yang akan didapatkan oleh peserta dan bina damping yaitu masing-masing peserta dan bina damping akan mendapatkan sertifikat penghargaan atas partisipasinya dalam kegiatan HISCO tahun 2024 ini. Kemudian, mekanisme penentuan juara. Setiap mata lomba akan diambil 6 juara, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, dan yang terakhir juara harapan 3. Juara perlombaan akan mendapatkan trofi tetap dan piagam penghargaan. Juara umum bergilir dihitung berdasarkan poin tertinggi yang diperoleh atas akumulasi perhitungan juara mata lomba perwakilan pangkalan atau regu. Jika ada kesamaan, maka ditentukan dari jumlah total nilai dari setiap mata lomba. Kemudian untuk penentuan juara umum, untuk mata lomba perpangkalan, yaitu perkusi, juara 1 mendapatkan 12 poin, juara 2 mendapatkan 10 poin, juara 3 mendapatkan 8 poin, harapan 1 mendapatkan 6 poin, harapan 2 mendapatkan 4 poin, dan harapan 3 mendapatkan 4 poin. Kemudian untuk penentuan juara umum mata lomba regu, juara 1 mendapatkan 6 poin, juara 2 mendapatkan 5 poin, juara 3 mendapatkan 4 poin, harapan 1 3 poin, harapan 2 2 poin, dan harapan 3 1 poin. Kita langsung masuk ke lomba perpangkalan, yaitu lomba perkusi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rosy Dinastiar. Kepada Rosy, kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Oke, pertama kita masuk ke lomba perpangkalan, yaitu lomba perkusi. Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, di waktu jam 8 sampai dengan jam 12 WITA. Bertempatkan di depan gedung administrasi PTSP Man Insan Cendekia Tanah Laut. Durasi waktu perpangkalan adalah 10 menit, dan peserta adalah 10 orang. Pakaian yang digunakan adalah seragam pramuka. Teknis dalam perlombaan ini adalah peserta membawakan lagu daerah dan lagu ucapan milad Man Insan Cendekia Tanah Laut yang ke-8. Tidak diperkenankan untuk menggunakan alat musik, melainkan menggunakan perkakas seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kebersihan, barang-barang bekas, atau rongsokan, dan lain-lain. Ketiga, jika peserta melebihi waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 10 poin per menit. Keempat, memakai seragam pramuka dan diperbolehkan untuk tambahan atribut lainnya. Aspek penilaian dalam perlombaan perkusi yaitu 1. Kekompakan kelompok dalam dalam penampilan, harmonisasi. 2. Keunikan dan kreativitas dalam aransemen lagu. 3. Keunikan dan kreativitas dalam pemilihan alat-alat yang akan digunakan sebagai pengganti alat musik. Terima kasih banyak kepada Rosi. Selanjutnya masuk ke lomba baru, yaitu mengganti materi. Untuk itu akan dijelaskan oleh Alderi Pak Cailasan. Alderi, kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Lanjut ke lomba pioneering, dilaksanakan pada tanggal Sabtu 24 Agustus 2024 dari pukul 8 sampai 10 WITA. Tempatnya bertempat samping Saintek Man Insan Cendekia Tanah Laut. Durasi pengerjaan 10 menit atau 2 jam. Peserta terdiri dari 4 orang. Pakaiannya berseragam pramuka. Teknisnya, peserta membuat pioneering bebas berkreasi. Pembuatan pioneering hanya dilakukan di tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Ukuran kafling atau tempat pembuatan pioneering 3 x 3 meter. Yang keempat, dilarang menggunakan paku dan sejenisnya. Yang kelima, dilarang menggunakan patok, tidak boleh membawa gunting. Yang keenam, masing-masing regu mencantumkan pelang nama gugus depan pada pioneringnya. Tambahan pada juknis ini yaitu ketika waktu tersisa 10 menit, 5 menit, dan sampai habis, akan diberitahu lewat speaker. Kemudian yang ketujuh, perwakilan peserta wajib mempresentasikan hasil karya pioneering yang telah dibuat. Yang ke-8, setiap pelanggaran yang terjadi minus 10 poin.
Yang ke-9, peserta wajib registrasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang ke-9, peserta dilarang mengganggu atau memprovokasi peserta lain. Yang ke-10, dilarang memotong tali dan tongkat saat pelaksanaan lomba berlangsung. Yang ke-11, saat lomba berlangsung, pembina atau pendamping tidak boleh memberikan instruksi. Aspek penilaian pada lomba pioneering kali ini yaitu yang pertama, kreativitas dan inovasi. Yang kedua, kerapian, kekuatan, dan daya tahan. Yang ketiga, kebenaran simpul dan ikatan. Yang keempat, keindahan. Yang kelima, ketepatan waktu. Dan yang keenam, kelancaran pada presentasi pioneering tersebut. Terima kasih banyak dari selanjutnya kita masuk ke Scout Quiz Competition yang akan dijelaskan oleh saudari kami Laila Mayangsari. Kepada Mayang, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Giska sebagai selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang lomba ini. Jadi, Scout Quiz Competition itu adalah sebuah quiz kepramukaan yang nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Pelaksanaannya itu pukul 8 hingga 10 WITA dan berada di gedung KBM yang berada di Mantan Cendekia Tanah Laut. Untuk durasi pelaksanaannya itu selama 120 menit atau 2 jam. Serta dari lomba Scout Quiz Competition ini adalah 2 orang dari setiap regu. Lalu pakaian yang digunakan nanti adalah seragam pramuka lengkap. Untuk teknis perlombaannya, yang pertama, setiap tim membawa 1 buah handphone. Yang kedua, jaringan internet disiapkan oleh peserta masing-masing. Jadi pastikan bahwa kuota tersedia dengan sinyal yang kuat. Yang ketiga, baterai HP terisi minimal 50%. Yang keempat, peserta menggunakan aplikasi Swift. Kelima, peserta memasukkan quiz kode. Kemudian isi nama sesuai dengan nama pangkalannya. Contoh seperti ini, Putri dan Nana dari SMPN 1 Indonesia. Yang keenam, peserta yang telah bergabung akan terlihat di layar Smart TV. Jadi nanti leaderboard-nya akan muncul di layar Smart TV. Yang ketujuh, peserta diperbolehkan untuk klik mulai quiz sesuai dengan arahan panitia. Yang kedelapan, peserta dilarang melakukan pencarian atau browsing pada situs apapun ketika mengerjakan soal, termasuk juga bertanya kepada tim lain atau meminta jawaban dari bina dampingnya. Yang kesembilan, dilarang membuat maupun membawa contekan berupa kertas materi dan lainnya ketika sudah masuk ruangan pelaksanaan lomba. Yang ke-10, peserta menjawab soal dengan tenang. 11, jumlah soal terdiri dari atas 50 soal. 12, isi soal itu terdiri dari pramukaan sebanyak 70%, lalu soal-soal umum 20%, dan soal-soal terkait ICT atau instansi kegiatan laut 10%. Aspek penilaian di lomba ini adalah ketepatan jawaban dan juga kecepatan dalam menjawab. Terima kasih banyak, Mayang. Kita masuk ke lomba yang terakhir, yaitu lomba hasta karya. Untuk itu akan dijelaskan oleh saudari kami, Gina Mutiara. Kepada Gina, kami silakan. Baik, terima kasih izin menyampaikan. Lomba hasta karya ini dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 dengan pukul 8 sampai pukul 10 WITA. Tempatnya di depan Gedung Asrama Putri. Kemudian durasi dari lomba hasta karya selama 120 menit. Peserta diikuti oleh 2 orang per regu putra dan putri dengan pakaian menggunakan seragam pramuka lengkap. Kemudian teknis atau mekanisme dari perlombaan ini, yang pertama, seluruh peserta membuat hasta karya bebas, berkreasi, dan memiliki nilai guna, serta bermanfaat. Untuk tema kreasi ini bebas ya, tidak ada patokan seperti apa kreasinya. Yang penting, hasil kreasi harus berbeda dari kelompok lain, memiliki estetika dan manfaat, bukan hanya sebagai pajangan. Yang kedua, masing-masing regu membawa material atau bahan yang akan digunakan untuk membuat hasta karya. Bahan utama dan pendukung seperti gunting, perekat, dan lain-lain tidak disediakan oleh panitia. Jadi, peserta wajib membawa bahan-bahan dengan jumlah yang berlebih agar tidak habis dalam pembuatan hasta karya. Yang ketiga, seluruh material yang digunakan berupa bahan bekas. Maksudnya seluruh bahan utama berupa bahan bekas,
Tidak diperkenankan menggunakan bahan utama yang dibeli langsung, misalnya stik es krim, kain, dan plastik yang dibeli. Apabila bahan utama tidak berupa barang bekas, maka peserta akan dikenakan pengurangan poin. Yang keempat, apabila ada peserta didapati bahwa karya sudah dikerjakan sebagian sebelum waktu pelaksanaan lomba, maka akan didiskualifikasi. Yang kelima, pembuatan hasta karya hanya boleh dilakukan di tempat dan waktu yang telah disediakan oleh panitia. Yang keenam, setiap peserta regu wajib mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat saat juri melakukan penilaian. Kemudian adapun isi dari presentasi dapat berupa perkenalan tim, nama hasta karya yang dibuat, hasta karya tersebut sebagai solusi dari permasalahan apa, dan manfaat hasta karya tersebut bagi sosial maupun lingkungan. Yang ketujuh, karya yang dikumpulkan menjadi hak milik panitia. Yang kedelapan, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian aspek penilaian, yang pertama kreativitas dan inovasi. Yang kedua, keindahan dan kebermanfaatan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dan yang terakhir, kelancaran dalam presentasi. Terima kasih banyak, Dina. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab. Kami buka tanya-jawab untuk lomba perkusi. Silakan yang ingin bertanya. Silakan raise hand, boleh? Untuk masing lomba itu berapa orang, Kak? Oh iya Kak, izin menjawab. Jadi untuk lomba perkusi ini beranggotakan 10 orang per pangkalan Kak. Jadi boleh dicampur itu laki-laki dan perempuannya. Kalau pioneeringnya, Kak? Untuk pioneering ada putra dan putri, jadi putra 4 orang dan putri 4 orang. 4 cowok, 4 cewek. Squid quiz competition-nya, Kak? Untuk quiz competition itu jadi setiap regu mengirimkan 2 peserta. Jadi tergantung sekolahnya, jika mengirimkan regu putra dan putri, 2 orang dari setiap regu. Hasta karya, kalau hasta karya, Kak? Ya, kalau peserta untuk hasta karya sama seperti scout quizzes. Ada 2 orang per regu, putra dan putri. 2 orang regu putra, 2 orang regu putri. Jadi kalau squad quiz 2 putra apa? Apa lagi yang tanya, Mei? Kalau perkusinya kurang dari 10 orang, bisa Kakak? Izin menjawab Kak, di sini diterterakan yaitu minimal orang Kak. Jadi kada boleh kurang dari 10 orang. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait lomba perkusi? Langsung aja. Jadi Ulun izin menambahkan, jadi di sini untuk lomba perkusi saya menekankan lagi tidak diperbolehkannya barang-barang alat musik seperti marching band, barang-barang alat dari hapsi, rock banda dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Jadi benar-benar yang hanya diperbolehkan yaitu alat-alat bekas, yaitu seperti alat-alat dapur yang bukan bersifat alat musik. Apabila ditemukannya membawa alat musik, akan kami kenakan pengurangan nilai. Baik, terima kasih Rosi. Kita lanjut ke sesi tanya jawab lomba pioneering. Silakan
Siapa yang ingin bertanya terkait lomba pioneering? Halo Kak, pertanyaannya di sini buat pioneering kan nomor 8 tadi pelanggaran. Sebutkan pelanggaran apa saja yang buat mengganggu itu. Oh, pelanggarannya misalnya keluar dari area kafling sendiri. Terus ada tongkat yang belum terikat, ada aksesoris yang belum terpasang, ada tali yang belum terpakai, dan juga nomor peserta hilang. Dan itu saja. Oh, makasih. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu Kak untuk pioneering berapa ya tongkatnya? Tongkatnya bebas Kak, talinya juga bebas. Terserah aja mau berapa banyak. Tingginya? Tingginya standar 160 cm. Tapi itu masih boleh dipotong-potong tapi sebelum pertandingannya. Sebelum Itu perlombaannya. misalnya dibolongin bawahnya bisa Kak? Maksudnya? Misalnya kayak kita latihannya di lapangan, kayak ditancepin gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Soalnya nanti di lapangan aspal gitu. Iya Kak, makasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait lomba pioneering? Untuk Hastakarya, kalau membawa lem tembak dari rumah itu ada stop kontak nggak Kak dari sana? Untuk stop kontak mungkin bawa sendiri aja. Mungkin kami bantu nanti mau nyambunginnya kemana. Oke, Ya, untuk yang tadi pioneering itu kaplingnya 3x3 lah Kak, pesertanya 4 orang. Ya. Nah itu kadar kekecilan lah, itu yang pertama. Yang kedua 3x3 tadi karyanya harus tidak melebihi kah atau boleh 4 meter kah karyanya atau harus panjangnya 3 meter maksimalnya? Oh, siap. Jadi 3x3 meter tuh sudah aturan dari kami Kak. Tidak boleh diganggu-gugat lagi. Tapi kalau untuk pioneeringnya boleh keluar dari kaplingan asal melayang Kak. Tidak boleh sampai mengganggu peserta yang lain. Dalam catatan seperti itu. Harus melayang kalau mau keluar. Oke Kak, itu kriteria penilaian pioneering, itu kan Kak lomba pioneering. Ulun lihat itu kan penilaian simpul tuh kayaknya sama aja loh penilaian yang lain. Ya. Apakah ada presentasinya? Karena ini kan lomba pioneering yang dinilai utama tuh tali temali Kak. Bisa Untuk presentasi sepertinya untuk kami simpan sendiri saja, tidak kami publikasikan. Karena itu rahasia penilaian. oh ya diusahakan Kak karena lomba pioneering nilai simpul lebih tinggi lah karena untuk lomba kuis kan tuh ada presentasi juga kan. Nah, jadi untuk lomba pioneering usahakan karena ini lomba tali temali, jadi ketepatan simpul itu paling penting Kak dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, yang lain kan sebagai penilaian tambahan aja. Siap, terima kasih sarannya Kakak.
Kak, untuk saran untuk lomba pioneering kalau bisa menggunakan baju lapangan, Kak. Takutnya kan upacara penutupan karena bajunya rigat, berbau gara-gara berkeringatan atau kehujanan. Saran aja, Kak. Siap, terima Baju kasih. olahraga, Kak. Nanti akan kami diskusikan lagi, Kak. Akan diinfokan di grup. Oke, semoga bisa diterima. Ini maaf ini mampun Kak kata suara. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait lomba pioneering? Izin bertanya, Kak. Halo, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ini terkait pioneering juga. Itu pesertanya apa boleh membawa HP atau mungkin gambar ya, gambar contoh pioneeringnya itu. Nah, kalau mereka lupa bentuk-bentuk anunya itu bolehlah membawa. Untuk contoh tidak boleh, Kak, karena ini untuk ketangkasan mereka sendiri, ingatan mereka sendiri, keterampilan mereka sendiri. Oh, Tidak boleh. oke, siap. Oke, siap. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, maksud dari ketepatan waktu itu apa ya, Kak? Sedangkan waktu kan sama 2 jam berataan. Maksudnya ketepatan waktu itu kayak apa? Apa yang dinilai ketepatan waktunya, Kak? Kan kalau selesai, kadang selesai, udah ya? Apa maksudnya gitu nah? Maksudnya itu kalau kelebihan waktu, Kak, setiap 1 menit nanti dikurangi minus 10 poin per menit kelebihan waktu pembuatannya. Kalau kayak gitu, Kak, berarti kan ada pemberitahuan dari panitia lah bahwa selesai waktu. Ada nanti, Kak, karena sudah saya jelaskan tadi, dari 10 menit, 5 menit, sampai habis nanti akan kami beritahukan lewat speaker. Karena setiap coupling nanti akan kami awasi, ada anggota kami yang mengawasi coupling kakak-kakak. Kak, tadi tolong dicatatlah masalah pakaian, bisa diskusikan sama panitia. Yang kedua, karena ini lombanya di lapangan lah kalah. Nah, kalau bisa boleh membawa makanan dan minuman. Kalau pinanya pingsan, kena kelaparan atau kepanasan. Kak, itu kan tadi ada tambahan presentasi. Nah, untuk presentasi diberi waktu berapa menit, Kak? Nah, itu kan lumayan memperlambat waktu tuh. Penilaian juri ada presentasi, apakah ketiga orang atau salah satu, apakah keempat orang yang ikut presentasi atau 1 orang dan waktunya berapa menit kalau misalnya presentasi? Jadi saat waktu habis nanti sisa perwakilan anggotanya saja 1 aja yang diam di coupling mereka sendiri. Nanti juri akan datang ke coupling mereka satu-satu dan membuat penilaian. Seperti itu. Oke, ini Kak, maaf Kak banyak bertakon lah. Ini catatan aja lah buat kakak-kakak yang mengikuti TM, yang mengisi TM. Tolong Kak, juri, khususnya pioneering, karena ada presentasi dan ada penilaian-penilaian simpul. Kalau bisa juri itu diimbai kayak menilai salah satu karyanya tuh jangan juri satu di sekolah ini, juri yang satu di sekolah ini. Jadi karena simpul itu sudah berantakan, timbul juri yang lain, ini kada rapi dan keindahan. Jadi saran ulun, juri itu kena ngai beimbai menilai salah satu karya tuh, nah jangan mengbadahuluan badudi. Kasihan kan anak-anak kena ngai dobok-obok juri yang datang sudah berantakan. Nah itu saran aja Kak. Jadi kalau misalnya juri menilai itu beimbai, jangan masing-masing. Ya. Siap, terima kasih Kak sarannya. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait lomba pioneering?
Baiklah, jika tidak ada, kita lanjutkan ke lomba Scout Quiz. Ada yang ingin ditanyakan terkait Scout Quiz Competition? Halo Kak, untuk kuis apakah menjawabnya itu kan kecepatan? Jika telat apa dikenakan sanksi poin? Baik, dari sekolah mana? Dari sekolah SMPN 1 Kurau. Saya izin jawab. Jadi nanti kan di kuis itu pengaturannya nanti setiap soal akan diberi waktu, misalnya sekian detik untuk menjawab. Jadi ketika waktu habis, maka akan berpindah ke soal yang selanjutnya. Ketika peserta tidak bisa menjawab soal itu, ya jadi yang lainnya langsung di ke soal yang selanjutnya jika waktu yang sudah habis. Tes. Ini untuk jadwal kegiatannya, boleh sambil dilihat. Nanti akan kami kirimkan lagi di grup peserta. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait Scout Quiz Competition? Tes. Kak, yang masalah CC tadi Kak. Untuk Jarpian tadi waktunya per detik. Ulun ini kan mengerti tentang kuis lah, aplikasi kuis. Di situ kan ada durasi 120 menit Kak. Kata kakak tadi soalnya sesuai yang kehendak panitia lah. Nah, sistemnya nih apa Kak? Itu Kak, Jarpian tadi per satu soal diberi waktu. Terus lanjut ke soal kedua, apakah kita sesuai aplikasi kuis saja menjawabnya atau dari panitia? Nanti waktunya sesuai aplikasi kuis ya. Di aplikasi kuis itu kami bisa mengatur untuk setiap soal berapa waktunya. Tapi nanti sepertinya setiap soal akan diberi waktu yang sama, durasi waktu yang sama untuk menjawab. Oke, Lun patokannya yang 120 berapa menit itu saya kurang tahu nah. Sesuai. Jadi satu orang itu satu HP kah atau dua orang satu HP? Yaitu 2 orang 1 HP. Oke. Sesuai waktu yang ditentukan di Juknis nih loh Kak. Jadi untuk pelaksanaan kuis itu selama 120 menit itu 2 jam. Maka nanti bisa aja dimulai dari persiapannya dulu. Oke, terima kasih. Untuk lomba hastakarya Kak. Itu masih CC kah? Belum Pak, kami masih di sesi Scout Quiz Competition. Oke. Silakan. Silakan. Yang lain. Mohon maaf. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait Scout Quiz Competition? Ya Kak, mau tanya. Baik, dari sekolah Ini mana? dari SMP Islam Nurul Hijrah, masalah Scout Quiz Competition. Di sini kan menggunakan satu HP dan menggunakan jaringan sendiri. Nah, kita kan tidak pernah tahu di dalam perlombaan jaringan bermasalah dan lain sebagainya, walaupun kita pastikan bahwa sinyalnya itu kuat. Nah, itu gimana mengantisipasinya? Apakah ada pengurangankah? Sedangkan kan kita tidak pernah tahu dalam perlombaan selama 2 jam itu sinyalnya akan lancar 100% kah atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah wajib memakai HP? Bolehkah misalkan menggunakan laptop atau Chromebook dan lain sebagainya? Itu saja gini.
izin menjawab yang tadi terkait jaringannya yang pertama. Nah, di sini saya kasih tahu dulu saya pengalaman kami sama di IP itu untuk jaringan untuk kota yang bagus ya jaringannya di sini untuk mengantisipasi nanti itu ada seperti Indosat M3 terus Telkomsel aktif itu jadi disarankan nanti menggunakan paket-paket itu. Terus juga kalaupun misalnya nanti ada kendala jaringan itu kan kami beri dispensasi waktu lah. Jadi ketika pengerjaan itu kami pastikan semua peserta itu nanti sudah berada di jaringan yang kuat, sinyal yang aman gitu. Yang kedua, ya jadi nanti ketika ada peserta yang misalnya mengalami kendala jaringan itu akan kami tunggu dulu, kami pastikan dia bisa menjawab soalnya dulu, dia bekerja dengan yang lancar, baru kami lanjutkan. Kemudian Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait Scout Quiz Competition? Cek. Untuk materi yang 20% itu maksudnya apa, Kak? Bisa diulangi pertanyaannya? Itu kan ada presentasi, Kak. Nah, dari presentasi itu kan ada permukaan 70%, umum 20%, yang dimasuk materi umum itu merangkum apa aja. Nah, kalau yang ICT itu kan tidak ketahuan 10%-nya. Nah, silakan nggak? Ya, terutama umum. menjawab. Jadi di sini kan tertera bahwa ketika soal itu ada kepermukaan 70%. Jadi di sini pengetahuan tentang kepermukaan dasar, lalu soal-soal umum sebanyak 20%, dan terakhir itu ICT sebanyak 10%. Nah, untuk soal ICT ini sebenarnya soal-soal terkait soal kami, terkait Marisan Cendekia Tanah Laut, secara umumnya saja yang mungkin nanti bisa cari-cari lah di browsing lewat website kami atau di akun sosial media kami. Jadi ya pengetahuan tentang kami secara umum saja. Baiklah, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait Scout Quiz Competition? Ketahuan. Baiklah, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab lomba hasta karya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait lomba hasta karya? Ya, ada, Kak. Untuk hasta karya, apakah boleh hasilnya sama dengan perempuan, regu perempuan? Mas beda. Yang dibikinnya sama, Kak. Ya, untuk hasil karya yang sama, misalnya regu putranya nih, bikin sesuatu yang sama dengan regu putrinya boleh, karena penilaiannya juga terpisah nih. Kalaunya putra penilaiannya, kalaunya putri. Jadi boleh sama. Oke, Kak, makasih.
Tes. Kak, ini untuk bahan utama dari beras. Iya. Untuk bahan bekas semua ya. Ya, utamanya kita kan di sini ada finishing Kak, biar bagus. Otomatis tuh menggunakan bahan ibaratnya misalnya kayak stiker, kertas kado, pilok, itu kan bahan Kak. Boleh takutnya kan di finishing itu kan bahan bekas otomatis terlindung dengan finishing kita gitu nah. Supaya bernilai harga karya kita. Oke, apa tuh Kak? Nah, yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya barang bekasnya itu adalah bahan utamanya aja. Kalau untuk pewarna mungkin seperti pilok tadi, cat, ataupun kertas kado itu diperbolehkan. Ini perkara yang pian bicarakannya sampaikan ke juri guys. Kadang juri itu kada pian sampaikan karena ia belain pas di penilaian, pas presentasi kenapa nih bahan hanyar ya? Yang kelihatannya bahan bekasnya mana? Jadi yang pian omongan tadi tolong Bang sampaikan ke juri. Itu yang paling penting. Iya Pak. Sebisa mungkin nanti kami akan diskusi lagi dengan jurinya sebelum perlombaan ini berlangsung. Terima kasih Pak sarannya. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait lomba Hastakarya? Perkusi Kak. Sudah bertahun. Silakan Kak. Saya mau nanya perkusi, selesaikan dulu karya. Iya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait lomba Hastakarya? Kak, kalau mundur lagi ke perkusi boleh lah? Bisa diulang pertanyaannya? Kalau bertanya tentang perkusi lagi boleh lah? Yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait lomba Hastakarya? Awal. Baiklah, sepertinya tidak ada. Silakan yang ingin bertanya terkait lomba perkusi. Oke, makasih. Jadi di jadwal kegiatan ini kan ada tulisannya perkusi 7 menit. Tapi di Juknis durasi perkusi itu 10 menit. Jadi yang benar 7 menit atau 10 menit. Izin Makasih. menjawab Kak, maaf terhadap keteledoran yang terjadi di sini. Kita akan menggunakan waktu yang 10 menit Kak. Jadi nanti akan ada peringatan apabila sudah mendekati batas waktu akhir. Terima kasih. Kak, mau tanya. Untuk perkusi tadi kan belum lihat ruangan ketika presentasi. Ini saran cuma saja. Ini kan angin lumayan kencang tuh. Kalau pindah berpengaruh. Yang kedua, not berpengaruh dengan kencangnya angin bisa berpengaruh kayak usahakan kalau perkusi itu dalam ruangan biar jelas suara yang dikeluarkan. Cuma tergantung ketiga juga Bang. Iya Kak, terima kasih sarannya akan kami pertimbangkan. Untuk sekarang, lomba perkusi bertempatkan di luar ruangan Kak. Lengkap. Ini ulun kada tahu jurinya orang profesional atau ada di perkusi. Tapi ulun pandai dulu karena di situ kan ada lagu yang ditentukan. Lagu daerah kan ulang tahun lah, bahasa ulang tahun Manice. Lagu ulang tahun itu otomatis kita nyanyikan.
Nah, sedangkan perkusi itu kayak pukulan, bukan bernyanyi. Intinya lah pukulan, cuman campur-campur nyanyi sedikit ke bapak. Otomatis kan itu dinyanyikan lagu ulang tahun. Nah, kayak apa tuh Kak? Lu minta jurinya yang jujur profesional di bidang perkusi kan. Lu gak enak penyanyi berhemat itu menjadi juara. Iya, terima kasih ya atas sarannya. Kami pastikan kami nanti bakal mengambil juri yang profesional. Makasih Kak. Karena waktunya sedikit Kak. Kalau lagu daerah lawan anunya kayaknya bolehkah lagu nasional dibuat Kak? Itu kan ketentuan. Itu harus ada berarti lah. Boleh nama lagu nasional dan lain sebagainya. Sepertinya di dalam ketentuan kan memang ditulis lagu daerah dan juga pengucapan ulang tahun. Apabila waktunya masih cukup, rasa ulun boleh dikreasikan Kak, gitu. Kalau gitu perkusi itu wajib Kak, 10 orang. Soalnya kami ini sekolahan Hanyar kan. Muridnya sedikit. Ini Kak, jadi untuk perkusi ini maksimal 10 orang, 10 orang tuh tetap dah, kada boleh kurang, kada boleh lebih. Kayak itu Kak ketentuannya. Berarti kami kada jadi umpat nih kayak perkusi. Murid kami ini sedikit banget, jangan minimal 7 Kak, maksimal 10 Kak, kada apa-apa. Amunnya enggak itu, otomatis kami jadi juara Kak, melanggar peraturan. 10. Soalnya kami sekolah ajar kayak nah, anak umpat juara, kalau bikin firman itu bagus kan ada Kak. Emang kayak ini kan jadi umpat aja, nangis nah. Ini Kak, jadi kan kenapa jadinya disuruh 10 orang tuh karena seberataan lomba yang diadakan itu tuh kan serentak Kak. Jadi diperlukan orang yang banyak untuk kau membagi orang-orangnya sekira kau tahu empati semuaan. Kalau boleh tahu Kak dari pangkalan mana Kak? Dari pangkalan IT Asalam. Boleh diulangi Kak? IT Asalam. Dari Asalam loh Kak. Ya. Kalau saran maksimalnya 10 KM minimal 7 lah karena lomba itu udah imbay Kak. Saran aja cuma kada kawal juga ayo Ini Kak, jadi di sini dasar sudah ditetapkan 10 orang Kak minimal, kada boleh lebih, kada boleh kurang. Ada lagi gak Kak yang hendak di... Berarti lomba lain kada boleh juga kurang lah, pioneering harus 4 orang, kada boleh kurang, bukan perkusi aja nih berlakunya nih ke semua lomba. Tinggi Kak, karena kalau misalnya kurang itu gini juga bakal merugikan dari buan pian juga loh Kak. Oke Kak, sebujurnya perkusi ini termasuk beratnya karena amukan divisi bakat parai layak kada kalau katakan kecuali di dalam situ nah. Ini dasarnya Kak. Mengikuti sepanduk selamat ulang tahun karena kayak berat kayak melatih perkusi ini luar biasa. Aja, ulun pernah itu aja Bang sebujurnya untuk mencari 10 orang yang mempunyai bakat tahu musik tuh kayak luar biasa. Iya benar. Mungkin di akal ya karena masuk ke terakhir kah tinggal 5 detik terakhir kan masuk asa 10 ha. Semangat Kak, semangat. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait keseluruhan lomba? Ada Kak. Baik, silakan. Ingin bertanya, kan tentang kuis tadi ada UCL kan namanya itu, Man Insan. Kan 10% tadi Kak pertanyaannya. Ya. Nah, itu kan mungkin kurang tahu ya tentang Man Insan. Mungkin apa yang contohnya itu maksudnya yang ditanyakan gitu?
Kan kurang tahu tentang manisan kan gitu. Sekolahannya Jadi di bagaimana? ketiga soal ini kan ada nanti 10% pertanyaan terkait instansi tanah laut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini pengetahuan umum tentang instansi tanah laut seperti mungkin sejarah berdirinya, misalnya seperti ya sejarah berdirinya, terus pengurus pimpinan di instansi tanah laut, atau mungkin tahun berdirinya kapan, seperti itu. Kalau bisa dilihat nanti di laman website instansi tanah laut di Google. Ya, bisa juga di akun sosial media sekolah kami. Seperti di Instagram atau Facebook seperti itu. Oke Kak, makasih. Untuk yang pengetahuan umumnya itu mencakup internasional kakak atau cuma nasional aja? Untuk pengetahuan itu umum itu nanti mencakup pengetahuan nasional aja. Ya. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait keseluruhan lomba? Cek. Kak, untuk pioneering tadi Kak, itu kan pakai papan nama. Cuma ulun saran, cuma terserah panitia aja. Apa lebih baiknya pakai nomor aja Kak? Kada usah pakai papan nama Kak untuk kita masalah penjurian. Kita kada mencurigai juri atau apa. Ini saran. Lebih baik, tenang. Alangkah baiknya itu pakai nomor aja Kak. Kada usah pakai papan nama. Kita menghindari hal-hal yang diinginkan, tidak diinginkan maksudnya. Ya. Terima kasih Kak atas sarannya, akan kami pertimbangkan lagi nanti. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait kegiatan atau keseluruhan lombanya? Nomor HP pian berapa Kak? Nomor HP siapa, Bapak? Apa presentasinya? Kak, untuk aspek penilaian hastakarya tadi, untuk presentasi tadi maksudnya apa pian tadi ya? Presentasinya tadi ada disampaikan pas Dianu kurang jelas tadi Kak. Yang hastakarya, kakak hastakarya lah. Oke, ulun ulangi lagi. Isi dari presentasi itu bisa berupa perkenalan tim, kemudian kalau ada nama hastakaryanya boleh disebutkan, terus hastakarya tersebut itu sebagai solusi dari permasalahan apa, dan kemudian manfaat hastakarya tersebut bagi lingkungan maupun sosial. Bisa juga ditambahi apakah itu cuma contoh atau template-nya presentasinya aja. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait kegiatan kita pada hari Sabtu itu? Kak, izin nanya.
yang hastakarya itu kan ada presentasinya. Nah, presentasinya itu ada menambahi nilai lah Kak, misalnya public speaking-nya bagus kayak gitu. Ya Kak, dalam aspek penilaian hastakarya juga ada poin kelancaran dalam presentasi. Jadi mungkin public speak-nya lebih ke kelancaran artikulasi dan penyampaiannya. Baiklah, apakah ditanyakan? Saran jangan tahun semalam kan kebetulan sekolah yang ulun latih juara umum. Nah, untuk juara-juara itu kan kayak kebetulan ada duit pembinaan tuh dapat. Tapi yang juara umumnya panakan piala aja sampai setahunan karena kami belikan pulang loh. Nah, kalau juara umum dapat uang pembinaan, saran nggak pada kepala sekolahnya? Ini Kak, untuk pembinaan nanti kita teruskan ke yang bersangkutan. Oke, ke pimpinan. Ya, Kami ketahu kan kami ada tinggal nilai aja. di situ. Akan kami teruskan. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari panitia, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, izin menambahkan lagi untuk service competition tadi diingatkan lagi ya, untuk setiap tim itu membawa satu buah handphone aja, dan itu tidak boleh memakai laptop atau yang lain, jadi pakai handphone saja. Lalu juga karena jaringan internetnya disediakan oleh peserta masing-masing, jadi pastikan nanti kuotanya terisi penuh lah, dan disarankan pakai MP besar, atau misal gitu. Jadi mengantisipasi supaya tidak ada nanti kendala-kendala jaringan. Walaupun ada dari panitia ada lagi yang ingin ditambahkan? Kak, untuk saran aja Kak. Semoga kegiatan ini lancar sesuai dengan rencana, harinya cerah. Amin. Penitiannya ditambahi jangan kayak tahun semalam sedikit penitiannya. Nggih. Yang terutama benar kayak pengeras suaranya jangan kayak tahun semalam. Ada kedengaran sama sekali kayak untuk pengeras suara. Semoga tahun ini diperbaiki. Nggih. Lawan penitia ditambahi kayak dia kada urang pramuka, yang penting penitiannya terbanyak sedikit jadi kita mencari info tuh tenyaman kayak. Itu aja saran ulun, karena tahun semalam penitiannya sedikit. Yang paling bermasalah benar tuh di pengeras suara sama sekali kacau menurut ulun lah. Nggih, pian bisa lihat dokumentasi tahun semalam bisa ketahuan tuh. Nggih, itu aja saran ulun. Kegiatan nanti berjalan sesuai dengan rencana panitia, lancar, kada ada halangan dan kada hujan juga. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Karena kami baik Kak. Kami usahakan. Nanti aja dulu. Untuk Scott quiz itu misalnya ketahuan membuka web browsing kayak apakah apa ada sanksinya?
Nah, itu nanti ketika pengerjaan dan ketahuan ada peserta yang menyepakati atau browsing atau mencontek gitu lah, nanti akan langsung didiskualifikasi oleh panitianya. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk list yang terdaftar Kak, tolong Kak di-share. Takutnya kan ada sekolah-sekolah yang sudah mendaftar kayak kemarin SMP 12 hari kan sudah mendaftar tapi katanya belum ada di list. Nah, pian list sejak KA jadi kami tahu terdaftar ke ada sekolah kami. Ya, jadi nanti sebelum mulai pengerjaan soalnya di leaderboard di layar smart TV itu akan muncul mana peserta yang sudah bergabung. Kami tunggu sampai semua pesertanya bergabung nanti. Pastikan semua pesertanya sudah siap sebelum pengerjaan soal dimulai. Lain itu Kak, list semua pangkalan yang mendaftar Kak maksud lu enggak? Baik, nanti akan kami share di grup peserta. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo kakak. Halo. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan oleh panitia? Ulun hendak mengingatkan, ini aspek penting nih. Dikarenakan jam registrasi kita tuh cukup pagi loh Kak. Kami cuma menerima toleransi keterlambatan pangkalan tuh cuma 30 menit Kak. Kalau misalnya dari registrasi aja kita sudah ngaret, karena bakal berimbas ke penutupan Kak. Bakal lebih lama lagi, kasihan juga kita bakal terkena impactnya gitu Kak. Kak, izin bertanya. Untuk kan waktu pendaftaran ulang kan jam 7:30 terakhir tuh kan. Apakah boleh satu orang gitu kan mewakili pertama daftar ulangnya? Seperti jam 7:20 sudah datang. Mewakili saja. Jadi sisanya itu kan datang seperti jam 7:40, apakah boleh? Lewat 10 menit gitu. Terima kasih. Untuk itu diperbolehkan, asal tetap bisa mengikuti upacaranya. Di satu upacara itu tidak boleh sampai terlambat, karena ada upacara pembukaan tadi. Semua peserta harus mengikuti upacara itu. Acara pembukaan. Untuk acara pembukaannya jam berapa, Kak? Acara pembukaannya dimulai jam 8. Jam 8 pas. Jam 8. Oh, pas ya, Kak? Jam 8 pas. Pas jam 8. Oke. Makasih, Kak. Halo Kak.
Ya, tadi kan pendaftaran jam 7 Kak. Eh, Pengalaman aja Kak lah. Semoga panitia sudah siap jam segitu untuk meja pendaftaran. Jangan kejadian tahun semalam kami datang panitia belum siap. Yang kedua, upacara pembukaan itu kan jam 8 Kak. Nah, usahakan deh semoga ada kejadian tahun semalam Kak. Ada tamu datang, akhirnya kegiatan kita molor habis. Nah, molor benar malahan Kak yang harusnya jam 9 mulai, parak jam 11 ya mulai semalam tuh. Gara-gara kan ada tamu dan lain sebagainya. Semoga ada momen-momen ada tamu gitu aja nah. Amun hendak ada tamu ulun aja Kak yang disambut. Baik Bapak, terima kasih banyak sarannya akan kami tampung dan kami diskusikan lagi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sebelumnya izin menambahkan, saat daftar ulang itu kan ada pengambilan nomor urut. Pengambilan nomor urut itu satu kali aja, satu nomor urut itu tuh langsung untuk seluruh pangkalan. Kayak misalnya nih pangkalan Man Ice mengambil nomor urut 2. Nah, Man Ice itu di setiap lombanya tuh dapat nomor urut 2. Jadi satu nomor urut itu untuk semua lomba. Begitu. Ya Kak, izin bertanya kembali. Kan kita pembukaan nanti dulu Kak. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saran lagi Kak. Semoga hasil TM ini sampai di semua lah Kak. Takutnya juri datang hari H, cuma hasil TM juri kan tahu. Jangan sampai juri bikin peraturan sendiri pas penilaian TM. Artinya kan Pak TM ini nanti kakak revisi lagi yang juknis dulu untuk selesai TM ini. Kami tunggu hasil revisinya. Kita harap artinya juri patokan menilai dari hasil ini Kak, bukan kehendak juri. Ulung sering mengalami beberapa kehendak juri penilaian ini bukan sesuai hasil TM. Baik, Bapak, hasil TM ini nanti yang kita diskusikan ini akan kami diskusikan lagi sama panitia. Kemudian setelah itu hasil technical meeting ini akan kami kirim di grup, itu yang fixnya, dan yang fix itu akan kami diskusikan kepada dua. Kak, izin bertanya. Kan kita kan pembukaan jam 8 gitu. Nah, sedangkan lombanya mulai itu kan jam 8. Untuk waktu pembukaan berapa menit ya Kak mengambil waktu jam 8 gitu? Nah, pasti kan di sini akhirnya sampai jam 10. Nah, jam 10 itu kan dipotong waktu pembukaan gitu kan, apakah dipotong atau tidak? Atau harus jam 10 pas? Sedangkan pembukaan kan jam 8. Sedangkan kita mulai lomba jam 8. Pastikan kita mengambil waktu dari jam 8. Jadi jam 8 gitu. Apakah dipotong atau tetap sampai jam 10? Atau diberi waktu lebihan gitu? Terima kasih. Kakak. Nah,
Ini Kak izin menjawab. Jadi untuk jadwal akan kita perbarui lagi tergantung jam registrasi mulainya Kak. Jadi misalnya tadi yang seperti Pian Sambat itu tuh bakal kita mundurkan. Kami bakal men-share apa namanya jadwal kegiatan yang baru di grup Kak. Di mobil. Kak, izin bertanya yang perkusi. Kan itu tuh harus barang bekas loh, Kak. Nah, misalnya sticknya dari stick semapur, itu tuh boleh lah, Kak. Soalnya kan itu bukan barang bekas tuh. Izin menjawab Kak, diperbolehkan Kak untuk sticknya dari stick semapur. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, akan kami tutup. Baiklah, kalau tidak ada lagi, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika masih banyak ada kesalahan. Yang benar berdatang dari Allah, yang salah dari diri kami sendiri. Ya, semangat semuanya. Sekian dari kami untuk technical meeting kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.